Bismillah apa wassalatu Ustadz? wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Bu Desi, Halaman berapa? ini halaman 116. Ini judul babnya. Jadi ini bab tentang menyayangi. Satu, menyayangi itu dari kata rahmah, ya. Rahmah itu berarti kita diminta untuk mengerti kelemahan orang-orang ini. Jadi orang-orang ini perlu dimengerti kelemahannya. Siapa saja? Anak yatim, anak perempuan. Di sini bukan karena dia yatim, karena dia perempuan. Jadi ada posisi kadang perempuan itu di pihak yang lemah. Terus orang yang lemah. Jadi ini kan secara umum. Jadi berarti anak yatim semuanya ini lemah sebenarnya. Yaitu yatim lemah karena tidak punya ayah. Anak perempuan ya karena faktor gendernya. di 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 apa dalam budaya yang istilahnya maskulin, artinya di budaya yang mendominasi adalah laki-laki. Terus orang yang lemah ya umum lagi, yang lemah dari berbagai aspek lah. Miskin ya lemah dari aspek harta, gitu kan. Dan sikap terhadap mereka itu dia terus berperilaku baik dan merendah diri. Artinya janganlah kita menyombongkan, menampakkan keangkuhan kita di hadapan orang-orang ini, serta bermurah hati terhadap mereka. Bermurah hati ya kasihanlah kita sama orang tua. Satu, data ayat Al-Quran, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ayat ini ayat ini mencakup umum, secara umum kepada mukminin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata terjemah harfiah kalau secara perkata, wakhfid itu kan khafada. Khafada itu merendahkan, menaruh di bawah gitu. Khafada. Jangan tinggi, lawannya rafa'a. Kalau rafa'a itu meninggalnya khafada. Nah, apa yang direndahkan? Janah. Janah itu kalau secara fiqh kadang diartikan sayap kepada burung, tapi kan ini orang nggak dasarnya. Apa yang merendahkan? Jadi sikapnya jangan meninggi, ya. Di sini terjemahkan bersikap rendah dirilah. Artinya jangan angkuh, jangan sombong. Di hadapan siapa? Al-mu'minin, sesama orang beriman. Dalam makna sesama pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini secara umum di sini masuk semua, mau yatim, mau tidak yatim, mau laki, mau perempuan, mau orang kaya, mau orang miskin, ya, orang kuat, mau orang lemah, punya jabatan atau tidak punya jabatan, populer atau tidak populer, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Pokoknya secara umum lil mu'minin. Itu perintah kepada Nabi Muhammad SAW, dan perintah itu kita jalankan juga sebagai umatnya. Jadi ada kaidah hukum perintah ke Nabi Muhammad, juga perintah kepada umatnya, kecuali ada dalil yang mengalihkan tagihan itu tidak sampai kepada umatnya. Secara umum tagihan dari Allah ke Nabi Muhammad itu tagihan Allah juga kepada umatnya, kecuali ada dalil yang mengindikasikan bahwa tagihan itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau secara umum tagihan ke Nabi Muhammad adalah tagihan kepada umatnya.
Itu ayat pertama. Ayat kedua, wa qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah berfirman ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka, bersabarlah kamu, nafsaka itu dirimu. Jadi awalnya ayat ini juga sapaan ke Nabi Muhammad SAW. Tapi sama tadi kaidahnya, sapaan atau tagihan Allah ke Nabi Muhammad SAW adalah tagihan yang sama untuk pengikutnya. Kecuali ada indikasi yang hanya membatasi tagihan itu kepada Nabi Muhammad, tidak ikut kepada pengikutnya. Di sini perintah ke Nabi, bersabarlah engkau Muhammad, ya, nafsak dirimu ditegaskan jadi wasbir nafsak. Jadi nafsnya itu jadi maf'ulun bih, objek dia. Engkau Muhammad. Ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashyi, waktu pagi dan petang. Ini ayat ini Makkiyah ya. Ayat ini Makkiyah. Nabi belum berangkat ke Madinah. Keadaan hari-hari pengikut Nabi Muhammad di Mekah sebelum ke Madinah ya, sudah ada kegiatan ibadah, berdoa, memohon kepada Tuhan, tidak lagi ke berhala di zaman di Mekah. Padahal di Mekah itu waktu itu berbaurlah komunitas masyarakat yang pengikut Nabi Muhammad dan yang anti Nabi Muhammad. Kalau yang anti Nabi Muhammad tentu mereka hari-hari rutinitas mereka datang ke kuil atau ke berhala-berhala mereka. Sementara pengikut Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi menghadap ke berhala, tetapi kegiatan-kegiatannya ya berdoa juga menghadap Allah berupa sholat. Ada waktu-waktunya, ya bil ghadati wal 'ashyi, ya pagi dan petang. Yuriduna wajhahu, orang-orang pengikut Nabi Muhammad ini yang mencari cari muka sama Allah. Yuriduna wajhah, kalau di sini diterjemahkan mengharap ridhonya, tapi kan terjemah harfiahnya yuriduna wajhahu, mereka menginginkan muka Tuhan. Artinya cari muka sama Allah. Kegiatan-kegiatan mereka datang berdoa pagi, petang, sholat lah itu maksudnya. Memang sudah ada sholat sebelum hijrah, sudah kan sholat pada maka sudah ada kegiatan sholat itu sudah ada. Ya, awal-awal Islam itu sudah ada kegiatan sholat. Hanya masalah tagihan waktunya kapan, berapa porsinya itu datang belakangan. Tapi bahwa kegiatan sholat itu sudah warisan ajaran sebelum Nabi Muhammad. Ya, kegiatan sholat, berdoa kepada Allah, tidak kepada berhala. Ini sudah menjadi kegiatan pengikut-pengikut Nabi Muhammad pertama itu, yang mereka orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Apalah yang membedakan aktivitas mereka dengan warga Mekah setempat? Yang membedakannya mereka tidak lagi datang menghadap berhala. Mereka tetap berdoa sama Allah, menyebut nama Allah. Nah, mereka mencari perhatian, cari muka sama Allah, mengharap perhatian Allah saja. Terus wala ta'du ainak, janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Jadi Muhammad, jangan gara-gara engkau ingin menarik perhatian dari warga-warga Mekah yang anti, yang mereka masih menyembah berhala, tapi mungkin mereka orang populer, orang berpengaruh, ya. Terus gara-gara ingin memperhatikan orang populer, orang berpengaruh ini, padahal mereka penyembah berhala, terus kamu abaikan perhatian kepada orang-orang yang pengikutmu yang mereka mungkin kere, mungkin kan, karena kebanyakan memang pengikut Nabi Muhammad itu banyak dari orang miskin, budak, mantan budak, ya nggak begitu berpengaruh di masyarakat. Nah, tapi mereka pengikut Nabi Muhammad gitu. Jadi jangan nanti kamu gara-gara ingin, itu kan gara-gara ingin dapat
eh, perhatian, atau misalnya ini ada orang-orang penting nih yang berpotensi banget kalau dia masuk Islam tuh hebat banget nih Islam nih. Mereka ini orang-orang populer nih, kepala-kepala suku nih. Nah, jangan nanti gara-gara peduli kepada orang-orang yang diharapkan bakal masuk Islam ini, lalu kau abaikan pengikut-pengikutmu yang sudah yang orang-orang kere, yang orang-orang tak berpengaruh. Nah, kamu cuekin. Nah, jangan keluar sifat cuek itu dari engkau Nabi Muhammad. Bersabarlah, maka perintah di awal ayat tadi, bersabarlah bersama orang ini. Kenapa dimulai dengan kata bersabar? Karena nanti akan ada komentar-komentar negatif ke Nabi Muhammad SAW. Pengikut Muhammad itu orang-orang kere, pengikut Muhammad itu orang-orang miskin, orang-orang sakit-sakitan, orang-orang yang butuh ditolong. Nggak ada orang-orang hebat pengikutnya. Akan ada komentar itu. Jadi menyikapi itu Nabi Muhammad diperintahkan sabarlah Muhammad bersama orang-orang yang lemah itu. Nah, itulah perintah apa ini. Jadi jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena ingin mengharapkan perhiasan dunia. Ya jangan nanti gara-gara kau mau ngejar follower, karena follower orang-orang berpengaruh yang kau kejar. Karena nanti kalau godaan dunianya kan begitu biasanya. Godaan dunianya itu kan ya banyak follower, gengsi tinggi, gitu kan. Follower dia tokoh-tokoh gitu kan. Naik gengsi itu. Naik gengsi. Nah ini. Ingat, itu perhiasan kehidupan dunia. Apanya itu perhiasan kehidupan? Itu tadi. Kesannya wah gitu. Nah ini, segala hal yang tercipta di hati kita mengejar wah. Itu perhiasan kehidupan dunia. Bukan cuma cincin, permata, gelang, bukan aksesoris, tapi termasuk tadi apa? Keren. Ya. Wah, ini dia orang lingkaran A1. Nah, keren. Kesannya hebat. Itu follower sekian juta. Ya kan? Terus terkenal. Itu zinatul hayatid dunia. Itu zinatul hayatid dunia. Ini nasihat yang paling sering di Al-Quran tetapi sering lalai kita itu tentang al-hayatid. Ketika Al-Quran menyebut al-hayatid dunia, apa sih sebenarnya realnya al-hayatid dunia? Jawabannya semua yang enak-enak. Semua yang enak-enak itu al-hayatid dunia. Gitu. Ada yang halal dan kebanyakan yang haram. Tapi ada yang halal. Kesenangan dunia itu banyak yang halal juga, tapi lebih banyak yang haram memang. Jadi zinatul hayatid dunia, yang enak-enak. Nama populer, berpengaruh, disegani orang. Harta udah jelas, jabatan pasti, ya kan? Dikagumi. Nah, itu kan paling menyenangkan bagi manusia itu kan dikagumi itu. Zinatul hayatid dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW diingatkan, dan ini pelajaran buat kita sebagai pengikutnya. Janganlah engkau palingkan dua matamu dari orang-orang kere itu, karena gak ada yang dikagumi dari mereka. Hanya karena ingin meraih perhatian orang-orang hebat, sehingga nanti kesannya
orang-orang hebat ini mengangkat reputasi, mengangkat nama, mengangkat pengaruh gitu. Hal-hal yang semacam itu zinatal hayatid dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Zinah, perhiasan. Jadi kata zinah itu memang betul perhiasan artinya. Jadi kalau dihadirkan kata perhiasan, itu berarti karena di balik perhiasan itu tidak seindah perhiasannya. Orang nggak perlu perhiasan kalau dia itu sudah indah sebenarnya. Jadi ditambahnya aksesoris perhiasan itu untuk menutupi kesan tidak indah di balik itu. Semua perhiasan berfungsi untuk menutupi yang tidak indah di baliknya. Dan yang paling menipu dari segala perhiasan adalah perhiasan dunia. Yang paling menipu di balik segala perhiasan itu perhiasan dunia. Pakaian kita ini disebut perhiasan, tapi perhiasan yang halal. Jadi kan? Kenapa disebut pakaian itu perhiasan? Karena kalau nggak ada pakaian jelek. Gitu. Jadi segala hal yang sifatnya perhiasan itu karena ya normal, memang kehidupan dunia itu begitulah adanya, bahwa kita ini harus ya kehidupan itu begitu. Jadi banyak topengnya. Topeng ya kita harus pakai topeng, kalau nggak indah juga hidup nih. Gitu. Perhiasan, pakaian kita perhiasan, rumah tempat tinggal kita itu perhiasan. Ya, jadi dengan kata perhiasan inilah kehidupan dunia ini jadi seru. Jadi adanya semua yang indah-indah lah, hiburan, perhiasan itu namanya perhiasan dunia. Semua dibikin indah karena kita senang gitu, menyenangkan, mengejar segala sesuatu yang menyenangkan. Itulah kehidupan dunia. Dikejar oleh manusia itu, padahal itu nggak menentukan kehidupan setelah matinya gitu. Jadi kalau bicara kehidupan dunia, ya itulah segala hal yang enak-enak. Kalau bicara kehidupan akhirat, berarti seringnya tidak enak. Tapi bukan berarti kalau tidak enak otomatis akhirat, nggak juga sih. Jadi kalau bicara kehidupan akhirat seperti apa? Sholat menghadap Allah itu nggak enak. Secara umum nggak enak, kecuali orang sampai ke level enak, itu udah kenikmatan lain baginya. Tapi secara umum sholat itu nggak enak, puasa itu nggak enak, berzikir itu nggak enak, tilawah itu nggak enak, perbuatan-perbuatan pribadi itu ya, amal-amal privat itu sering tidak enak. Yang enak itu apa? Tidur, rebahan, nonton, ya cerita-cerita, ketawa-ketawa, main ini, main itu. Itu yang enak. Nah, jadi gampang aja sebenarnya, kehidupan dunia itu yang enak-enak. Ya, kehidupan akhirat itu ya kebanyakan nggak enak. Dan disebut kehidupan akhirat menjadi kehidupan akhirat ya karena manfaat yang dituju akhirat memang, ya kan? Kalau sifatnya amal yang non privat terkait harta, sedekah itu nggak enak. Sedekah 20 juta dengan membeli aksesoris 20 juta, lebih enak beli aksesoris 20 juta ketimbang sedekah 20 juta. Karena nggak enak sedekah itu. Zakat, membantu orang tuh nggak enak. Tapi kalau memenuhi keinginan kita, kesenangan kita, berlipat-lipat dari bantuan kita, itu enak gitu. Nah, maka kalau tidak enak, akhirat lah itu. Itulah akhirat itu.
Tapi segala hal yang menyenangkan, memuaskan ini kita, itulah kesenangan itu. Jadi gampang membedakannya. Menuntut ilmu itu nggak enak. Iya. Kadang karena berpadu saja menuntut ilmu itu dibarengi dengan yang enak. Contoh misalnya, pergi ngaji yuk, ya. Tapi supaya seru pergi ngaji ini udah akhir sih sebenarnya. Cuma kadang supaya menarik pergi ngaji itu harus dibikin yang enak-enaknya. Rombongan, bekawan gitu kan. Ada kawan. Bekawan itu ada sisi dunianya. Kenapa? Enak sama ketemu kawan-kawan gitu kan. Nah, cuma kita nggak tahu sampingannya itu menuntut ilmu atau bekawannya yang sampingannya. Kadang sih menuntut ilmu sampingannya, bekawannya hal utamanya. Kan bekawan pergi kan. Menuntut ilmu itu pada aslinya nggak enak. Jadi sabar itu amal akhirat itu. Sabar. Tapi nggak enak. Ya kan? Nah, meskipun kadang sabar itu bisa juga untuk amal dunia. Kalau emang mengincar di ujung kesabaran itu dia ingin mencari kesenangan. Tapi ya supaya sabar itu menjadi amal akhirat, karena dia tidak ada yang diharapkannya di ujung kesabaran itu kecuali mencari perhatian Allah. Itu jadi sabarnya itu menjadi amal akhirat. Itulah kalau kita ingin tahu ketika ayat Al-Quran menyindir kehidupan dunia, yang mana sebenarnya kehidupan dunia itu? Gampangnya yang enak-enak dari berbagai dimensi yang enak-enak, itulah dunia. Indah ya, indah yang enak-enak. Dan itu sesuai dengan tabiat manusia. Artinya selera tabiat manusia memang begitu dibikin. Memang dibikin oleh Allah begitu. Itu fitrahnya, apanya tabiahnya. Tabiah manusia itu suka yang enak-enak. Nah, masalahnya kadang ujian manusia itu karena ingin mengejar yang enak, Allah kasih rambu-rambu. Nah, supaya menjadi ancaman buat dia. Itu kalau karena ingin mengejar yang enak, dilanggarnya rambu-rambu. Jadilah dosa, jadilah ancaman bagi dia di kehidupan akhirat gitu. Berarti Ustadz, kalau sana kita mengejar yang enak tapi kita masih dalam rambu-rambu, itu nggak mengapa. Masih kena pasal juga. Karena pada umumnya yang enak-enak itu tak berguna di akhirat. Maka manusia itu disebut tertipu juga. Udah yang halal nih, udah aman deh nih. Aku Ustadz mencari kesenanganku itu nggak melanggar rambu-rambu kok, masih dalam yang halal. Terus itu gimana? Nggak guna juga di akhirat. Ya kalau dapat enak-enak di dunia ini aja. Makanya disebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri kebagusan Islam seseorang, jadi Islamnya udah bagus atau belum, itu dilihat dari pilihan yang bersangkutan, yaitu meninggalkan yang tak penting. Tarkuhu ma la ya'ni, nggak begitu menggebu-gebu mengejar yang nggak guna. Yang nggak guna itu salah satu. Jadi guna yang dimaksud standarnya apa? Guna di akhirat. Itu maksudnya ma la ya'ni. Jadi bukan berarti nanti aku udah halal aku mencari kesenangan ini. Ya kalau pada akhirnya enggak juga memberi manfaat bagimu untuk kehidupan setelah matimu, maka itu disebut juga perbuatan yang sia-sia juga. Orang beriman itu harus tidak banyak mengambil porsi yang tak guna ini.
Kutipan ayat berikutnya, wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Allah berfirman, adapun anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap permintaan, maksudnya amal yatim fala taqhar, jangan dibuli. Nah, ini kan juga masih ayat surat Ad-Duha ini kan. Ad-Duha itu kan menyapa Nabi Muhammad juga. Adapun terhadap anak yatim Muhammad, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa masail, terhadap orang minta-minta, janganlah kamu hadik, jangan dibentak. Fala tanhar. Karena aspek lemah mereka. Oke, dari mana aspek lemahnya anak yatim? Ya, ini kan dalam konsep desain kita nih, umat Islam ini kan desain sosialnya itu kan garis sosial kita itu kan dari garis bapak ya. Apa istilahnya kata orang itu? Patriarki, apa istilahnya? Pokoknya mengandalkan garis laki gitu kan, ayah. Ini kan oleh anak-anak Gen Z sekarang tuh karena pengaruh bacaan budaya dan peradaban dunia, mereka melihat sudah ada ide-ide bahwa kesetaraan gender gitu kan. Jadi mulai ada kritik generasi-generasi sekarang itu dari bacaan-bacaan mereka, dari diskusi-diskusi mereka sudah mulai ada yang anti anti patriarki, artinya segala hal yang sifatnya dihubungkan ke laki-laki itu dianggap lebih utama dari perempuan itu dimusuhin gitu. Termasuk sementara syariat kita bagian ini ketara banget ke laki-lakiannya. Contoh, wali itu laki-laki, nasab keturunan itu dari laki-laki. Dalam rumah tangga, kepala rumah tangga itu laki-laki. Waris juga Ustaz. Waris juga laki-laki dominan dibanding itu fakta syariah kita. Kita mau maksudnya gini, pemikiran yang sedang berkembang di masyarakat ini dengan kesetaraan gender ini nanti beririsan dengan kritik generasi ini terhadap ajaran agama, sehingga yang disucikan sekarang di pikiran orang-orang yang pro kesetaraan gender, di pikiran mereka yang suci itu di pikiran mereka adalah kesetaraan gender. Jadi ide keadilan di pikiran mereka, kesetaraan itu adalah sesuatu konsep yang suci. Bukan ajaran agama, tapi bahwa ide keadilan, kesetaraan gender di pikiran mereka inilah yang suci. Sehingga ketika berbeda dengan konsep ini, termasuk seperti tadi, waris kok bisa lebih banyak laki dan perempuan, langsung bekerja tuh otaknya, langsung menyerang. Itu tidak adil, berlawanan dengan konsep kesetaraan gender. Nah, permasalahannya anak ini disebut yatim kalau meninggal bapaknya. Kalau meninggal maknya nggak disebut yatim gitu loh. Meskipun bisa saja anak itu lebih banyak bergantung kepada ibunya, yang ngurusnya, yang apa sih, kan gitu nanti teori, kalau teori sosial itu berdiskusi kita, gimana sih, pasti mereka bilang gimana sih ajaran Islam itu, oh jangan-jangan ayat ini hanya melihat konteks kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Mulailah ditafsir-tafsirkannya, oh ayat ini produk budaya kati. Mulailah ya, kita enggak, kalau ngaji ini ya beginilah ajaran ini. Ya kita jalani bahwa yatim itu yang meninggal bapaknya, bukan yang meninggal ibunya. Memang apa pula keistimewaan yatim nih? Bukan keistimewaan, justru yatim itu kelemahan. Nah, di mana? Ya karena tidak ada bapaknya. Emang sehebat apa ketiadaan bapak itu? Ya, supaya kita bisa membacanya, kita melihat
bangun sosialnya lengkap. Contoh misalnya, memang kehidupan itu kan kepala rumah tangga itu ayah, mencari nafkah itu ayah, nama besar, kehormatan itu dari ayah, kan gitu. Jadi ketika ayahnya nggak ada, mesin pencari uang berhenti. Terus apa lagi? Penghubung dia ke masyarakat, bahwa dia anak sianu, nggak ada bapaknya lagi udah. Hilanglah di anak itu, ini dia kebanggaan dia, karena nggak ada ini dia payung dia lagi. Berarti kehadiran orang ke anak yatim itu sebenarnya bukan kebutuhan duit ini awal utamanya, tapi kebutuhan sosok ayah yang harus terpenuhi hingga usia tertentu, karena ada secara psikologis sampai usia tertentu mereka butuhnya gitu. Level level keyatiman dalam syariah kita itu ya sampai usia dewasa, baik laki dan perempuan sampai usia dewasa. Nah, permasalahan usia dewasa sekarang secara syariat itu kan, kalau laki-laki dia mimpi basah, kalau perempuan dia haid. Masalahnya kenyataan kehidupan sosial masyarakat sekarang, udah mimpi basah dan haid pun dia masih seperti kanak-kanak gitu. Dia masih harus ditanggung sekolahnya, dia masih ditanggung hidupnya. Mungkin di zaman ayat ini turun nggak begitu. Anak-anak SD sudah ikut menemani bapaknya menggembala. Ketika anak itu sekira umur SMP, anak itu sudah punya gembalaan sendiri. Kalau dia ke kebun juga mungkin sudah punya ladang sendiri yang bisa diurusnya. Nabi Muhammad juga usia 12 tahun sudah pergi menemani pamannya jualan. Udah tahu dia pasar, udah tahu dia bagaimana berjual beli, barang mana yang mau dibeli, barang mana yang perlu dibeli untuk dibawa dijual lagi. Udah diajari di usia sebelum dewasa gitu. Nah, jadi posisi yatim sekarang ini kita harus melihatnya bukan karena pertama itu bukan sosok uang. Makanya kalau formatnya di masyarakat menganggap bahwa anak yatim itu kebutuhannya adalah uang, akhirnya kan dibikinlah panti asuhan, dihimpunlah di situ anak yatim, dibikinlah asrama mereka, tapi mereka nggak dapat sosok ayah juga, justru malah dikumpul di situ senasib, ya kan? Aku menduga praktek yang diinginkan Nabi Muhammad itu wujud aslinya bukan panti yatim. Praktek yang diinginkan Nabi Muhammad itu bahwa kalau ada anak yatim, dia tetap harus merasa punya ayah, ada ayah penggantinya. Nah, ini yang saya sampaikan pas adik saya meninggal itu, ini saya sampaikan keluarga. Ya, anak-anak ini kami saudara laki-laki tadinya kan 5, meninggal 1, jadi tinggal 4. 3 di luar artinya kami tinggal yang di Bogor 2, di Kalimantan 1, jadi tinggal 1 di kampung persis yang di bawah yang meninggal ini. Itulah pesan saya, kau hadirlah buat anak si Maja nih, anak almarhum nih, kau hadirlah. Nah, terus anak-anak nih kalau mereka kangen, suruh aja nelpon sama ayahnya. Jadi kami memang ada budaya di keluarga di sana di daerah Sumatera itu, kalau panggilan anak dari, misalnya aku laki-laki, kami berlima kakak beradik, anak-anak kami itu memanggil saudara ayahnya itu pakai kata ayah. Jadi ayah aku nih dipanggil ayah juga karena saudara ayahnya. Ayah tua, ayah yang paling tua. Terus mereka panggil ayah mereka ayah juga. Nah, supaya agak bervariasi panggilannya, enggak ayah semua, maka ada yang dipanggil papa, ada yang dipanggil papi.
adikku paling kecil itu dipanggil papi oleh anak-anak kami semua. Memang itu membudaya begitu supaya ya pada saat suatu waktu nanti meninggal ya ada ayah alternatif. Nah, sebenarnya peran bersikap baik kepada anak yatim, peran wali, misalnya wali yatim, saya wali yatim, jadi kami anak laki itu jadi wali yatim, termasuk wali hartanya. Jadi kan adik kami kalau ada harta yang ditinggalkannya, maka anak-anak ini kan nggak mungkin mengurus harta itu, maka wali hartanya bukan istri yang ditinggalkannya, tapi saudara ayahnya. Ini wali yatim namanya. Jadi wali yatim itu terkait masalah urusan bertransaksi dengan harta peninggalan ayah mereka ya wali yatim. Maka dengan demikian bertambahlah anak-anakku 2, tambah lagi nanti melahirkan 2 bulan lagi melahirkan lagi itu istrinya. Yaitu dalam secara syariatnya ya jadi anak. Makanya ketika kita bicara orang protes cerita warisan, kenapa sih laki-laki itu dapat warisan kok 2 bagian dari ayahnya, harta yang ditinggalkan orang tuanya kok banyak banget laki. Ya jangan dibaca segitu, tapi bacalah kelanjutan syariatnya bahwa kewajiban laki-laki itu menanggung ibunya, menanggung istrinya, menanggung anak-anaknya, dan termasuk anak saudaranya kalau jadi yatim kan. Jadi sebenarnya habis hartanya itu kalau diamalkan lengkap. Beda cerita kalau orang hidup nafsi-nafsi, setelah berkeluarga hidup sendiri-sendiri, urus sendiri-sendiri, nggak ada merasa tanggung jawab, nggak diamalkannya syariatnya secara utuh, ya iya, dianggap kalau sudah menikah udah nggak ada urusan lagi, mau sengsara, mau bahagia, mau senang, mau susah, terserah, hidup sendiri-sendiri. Tapi kan konstruksi syariah kita kan zawil qurba, dahulukan zawil qurba, ya kan? Zawil qurba itu kerabat dekat, termasuk kakak beradik. Kerabat dekat itu termasuk mertua, atau dari kalau dari mertua ke menantunya itu jadi kerabat, zawil qurba itu. Ada zawil qurba itu diciptakan nasab, ada zawil qurba itu diciptakan karena akad nikah. Gitu. Jadi kalau diamalkan syariat itu lengkap dari berbagai dimensinya, ya syariah yang mengatakan bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan itu ya akan ada hubungannya gitu. Kita satu ayat lagi, wa qala ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidakkah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah engkau perhatikan Muhammad orang yang tidak percaya dah hidup setelah mati. Yukadzibu bid-din diterjemahkan mendustakan agama. Ad-din di sini kita artikan agama, atau kita artikan dia sebagai tagihan Allah. Ya, kalau saya sering mengkampanyekan sekarang ad-din, kalau diartikan agama itu pemahaman masyarakat tuh ngambang, itu apa maksudnya. Jadi lebih mudahnya kata ad-din dimaknai sebagai tagihan Allah. Jadi tagihan Allah itu ya ajaran ini yang kita amalkan. Sholat itu tagihan Allah, berbuat baik kepada manusia itu tagihan Allah, menjalankan ibadah privat dan ibadah sosial, ada tagihan-tagihan Allah. Dan semuanya itu dalam pikirannya dalam rangka persiapan hidup setelah mati. Jadi ayat ini, tidakkah kamu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ad-din di sini bisa maknanya kehidupan setelah mati. Makanya ada Maliki Yaumiddin, hari Allah yang sebagai
pemilik kehidupan setelah mati. Ad-din. Siapa itu yang disindir? Yaitu orang yang menghardik anak. Alladzi yad'ul yatim. Emang ada kelakuan orang yang suka membuli anak yatim. Karena kenapa mereka berani dan ringan melakukan itu? Karena nggak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya bisa dilabrak sama bapaknya. Nggak berani mereka. Nah, disinilah sisi lemahnya al yatim, karena dia tidak ada backingnya, tidak ada yang ini dia yang pasang badan untuk dia. Apalagi kalau kehidupan Arab itu kan, salah satu kemuliaan nama ayah itu bagi masyarakat. Jadi saking bagi setiap anak, ayah itu kemuliaannya, kebanggaannya. Bahkan kalau waktu kami masih kecil, salah satu penghinaan bagi kami waktu SD, kalau kawan-kawan kami sebaya, dia dalam rangka dia marah, berkelahi, musuhan, dia sebutkan nama ayah. Itu penghinaan. Budaya kami itu begitu. Jadi misalnya ayahku itu dipanggil masyarakat Namlis, dipanggil Sinam gitu kan. Kalau anak sebaya saya, Sinam katanya, disebutnya ke saya, itu tersinggung saya. Bagi masyarakat lain mungkin apa masa disebut nama, memang nama bapaknya itu, tapi bagi budaya kami itu penghinaan. Makanya sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua, kami dulu budaya itu dipantangin anak di bawah umur menyebut nama yang lebih tua darinya. Jadi nama lahir itu nggak pantang disebut. Jadi untuk menghindari belakangan ini susah kami menginikannya. Kan misalnya nih, anak perempuan dari saudara kami, anak dari saudara perempuan kami memanggil kami mama. Aku jelasin ya. Mama itu panggilan saudara perempuan saya ada 2. Anak dari saudara perempuan saya manggil saya itu bukan ayah tapi mama. Tapi mamanya kan jadi 5. Jadi mama A, B, C, D gimana mengidentifikasinya? Nah, dulu itu jangan sebut nama. Mama Edi itu pantang. Mama Edi harus disebut nama Mak Godang. Godang itu yang paling besar. Segitu penghormatan kata nama bagi orang di bawah ini. Nah, sekarang sih udah susah menjaganya. Mama yang mana? Jadi pantanglah bagi kami menyebut nama. Sama kayak misalnya mengambil kakak perempuan kami banyak misalnya. Kakak yang paling tua namanya apa, panggilannya apa, tidak boleh nyebut nama si adik ini. Hanya yang boleh yang lebih tua menyebut nama yang lebih muda. Segitu budaya itu. Beda daerah ya beda lagi budayanya. Jadi salah satu kebanggaan anak itu ya bapaknya, sehingga ayat ini mengatakan menghardik anak yatim itu membuli, kegiatan bulinya. Sebenarnya yang bukan anak yatim aja nggak boleh dibully kan, apalagi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya tidak dermawan orangnya, pelit ya, pilih kasih, pelit, yaitu sekarang bersatu padu lah itu. Ya, dibilang dia nanti enggak pernah membantu, tapi yang dia suka saja. Nah, kalau kadang kan kenapa itu terjadi manusia ini begitu? Yaitu tadi dia mau membantu kalau dia suka. Nah, permasalahan disitulah ujian kehidupan itu. Masalah tagihan amal akhirat ini itu ndak pilih. Mau yang kamu suka dengan yang tidak kamu suka. Nah, ini kadang perasaan manusia ini kan beda-beda. Kalau ke situ dia suka, nah itu namanya pilih kasih tuh. Nah, orang pilih kasih inilah yang sedang kena ujian akhirat itu. Kan kita udah bilang tadi, ciri-ciri amal akhirat itu seringnya tidak disukai, gitu kan. Jadi oleh karena itu kalau membantu anak yatim, membantu orang miskin itu udah mau dia membantu nih, lulus ujian nggak, belum,
ujiannya pilih kasih. Itu ujian orang dermawan itu pilih kasih. Orang udah dermawan udah bagus, tapi apakah orang dermawan lulus ujian? Belum. Ujian lanjutan orang dermawan adalah pilih kasih. Kalau orang yang tidak dermawan, ujian dia dua, berbagi harta, ya. Bahkan untuk orang yang dia suka pun dia nggak berbagi misalnya, itu parah lah itu. Kita membahas ayat-ayat selesai, berarti nanti kita lanjutin bahasan hadis-hadis dalam pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ustadz boleh bertanya tapi di luar ini ya yang Iya. dibahas tadi. Silakan ibu. Pada saat orang tua meninggal kan doa yang dipakainya yang Rabbik firli wali walidaya itu ya Ustadz ya. Tapi pada saat pasangan yang meninggal, aku adakah doa khusus ya selain Allahumma gfir lahu warhamhu itu Ustadz? Mungkin ada doa Itulah doanya yang udah lebih spesifik kan. Yang Allahumma gfir lahu itu. Iya, mendoakan orang yang kita khususkan. Ya. Termasuk juga kita sebut nama juga nggak masalah. Kan ada hadisnya tentang mendoakan orang sudah meninggal tuh, Nabi menyebut nama orang itu dengan bin syanu katanya. Makanya menjadi budaya kita itu kalau baca doa wa khususun ila ruhi, misalnya kan sebut nama bin syanu. Karena ada hadis. Karena itu dicontohkan sama Rasulullah juga. Iya, karena ada. Jadi boleh mendoakan, boleh gitu kok ya? Mendoakan orang dengan menyebut namanya. Bukan berarti kita. Jadi kadang yang begitu makanya kebiasaan kita umat Islam ini kan gitu. Berarti menyebutkan doa untuk orang khusus dengan menyebut namanya itu tentu kelebihan dong bagi orang yang dikhususkan. Nah, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada yang lain, makanya setelah itu kita general lagi dan kasihanilah semua orang mukminin mukminat. Nah, kayak gitu. Itulah karena itu Nabi anjurkan juga mendoakan general untuk supaya dapat semua. Nah, dua-duanya dicontohin. Gitu. Dengan menyebut nama itu loh, disebut ada hadisnya. Nabi menyebut nama orang itu. Ya, baik. Makasih Ustaz. Dan ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ustadz, saya telat masuk tadi, ikut berduka cita Ustadz. Ya, terima kasih Bu Tian. Sama-sama kita berdoa mengambil pelajaran dari kematian. Iya. Sama-sama Pak Ustadz, tadi juga belum. Perbaiki. Ustadz, mau tanya dong. Ya. Kalau misalnya kasusnya saudara laki-laki meninggal, berarti anak-anaknya menjadi tanggung jawab dari saudara laki-laki ayahnya. Tapi kalau dia nggak mampu gimana? Ya, namanya nggak mampu. Jadi ya enggak. Yang mampu lah, yang mampu aja. Kalau nggak mampu macam mana lagi? Tapi garis wali tetap. Ya, kalau dari segi harta mungkin nggak mampu gitu. Tapi kan kalau ikut mendidik, iya, ya itu artinya yang dia tidak mampu yang nggak menjadi tagihan syariat baginya. Oke. Ya. Jadi masih ada kewajiban ikut mendidik gitu ya, Ustaz? Iya dong, kan yang bagi yang mampu pun tetap ada tarifnya. Ada bandrolnya, sebatas apa? Ada bandrolnya. Ya sebatas jangan dibiarkan miskin. Kan gitu. Tetap ada batasnya. Kalau nggak protes istrinya nanti. Iya. Gitu.
Ada batasnya. Ya, kalau dia berikan lebih dari batas itu kebaikannya udah. Bukan kewajiban lagi, udah kebaikannya. Izin Ustadz, boleh satu lagi Iya. terkait idah ya Ustadz ya. Kalau dalam kurun waktu 3 bulan itu ada keperluan Bugina itu keluarga idahnya 4 bulan 10 hari karena karena suami meninggal. beda dengan idah cerai. Iya, beda. Jadi kalau iddah suami meninggal itu 4 bulan 10 hari. Nah, adik aku ini lain. Adik aku ini istri kan lagi hamil. Maka iddahnya sampai melahirkan. Oh ya. Ya, mana yang tercapai lebih dulu. Oh ya. Kemudian Ustadz, ada rencana pernikahan jauh nih di Semarang gitu. Nah, itu boleh nggak saya bepergian Ustadz? Ada perempuan yang ditinggal mati suami memang ada selain masa iddah. Kalau masa iddah itu kan urusan untuk nikah lagi itu hubungannya. Kalau syariah lain yang terkait meninggal suami itu kan syariah berkabung istilahnya. Syariah berkabungnya itu selama masa iddah itu salah satunya dia tetap berperilaku sebagai istri orang. Artinya, bukan berarti nggak boleh kemana-mana ya di dong, rumah aja gitu. Artinya nggak boleh kemana. Kalau diperlukan ya boleh. Nah, jadi ukuran keperluan aja. Kalau diperlukan ya silakan. Tapi prinsipnya itu jaga kehormatan suaminya. Selama 4 bulan 10 hari itu masa berkabungnya itu bukan masa iddah. Jadi masa berkabung itu azaknya itu salah satunya memang ada hadisnya kan, perempuan itu tidak bepergian kalau tidak perlu itu. Kalau perlu ya pergi. Anaknya mau wisuda misalnya, pergilah. Baik. Gitu kan. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Gitu. Kalau perempuan banyak, termasuk ini jawaban saya kepada istri adik saya ini, dia kan terikat kerja di kampung, kerja kayak di kantor desa gitulah. Namanya orang pegawai kan ada ikatan kerja ya, kewajiban, ada hak gitu kan. Terus gimana dong kalau menjalani masa berkabung syar'inya? Ya jalanin pekerjaannya, itu kewajibannya kepada manusia itu. Kalau masa berkabung ini hak Allah itu. Jadi menjalani masa iddah itu hak Allah itu, gitu ya. Tapi kalau hak manusia, ya hak manusia ini karena hubungan ikatan kerja, ya udah jalani kerja, ya, jaga kehormatan aja, gitu. Jaga perilaku bahwa dia adalah istri orang gitu, walaupun suami sudah meninggal hingga masa iddah habis. Gitu kan. Ya, kalau baik Ustaz, terima kasih. Ya, kalau misalnya ada perempuan yang mungkin meninggal muda suaminya, mereka masih muda, nah itu lebih hebat lagi lah, dia harus menjaga diri kan. Gitu. Jadi intinya prinsipnya dalam penjelasan ayat iddah ditinggal meninggal suami itu adalah menjaga kehormatan suaminya. Seakan-akan karena gini, cerai itu ada dua, cerai hidup, cerai mati. Kalau cerai hidup masa iddahnya 3 kali, memang bisa jadi kalau haid lancar kan nggak nyampe 3 bulan. Kalau cerai mati kok sampai 4 bulan plus 10 hari. Ada pertanyaan, kenapa cerai mati lebih lama? Apa hikmah yang diinginkan syariat di balik itu? Maka penjelasan ulama di situ ya, Allah sangat menjaga kehormatan suaminya, dikasih plus. Nah, karena perceraian dia terpisah dengan istrinya tidak keinginannya, tapi karena takdir kematiannya. Nah, kalau orang cerai hidup ya memang keinginan mereka berpisah kan gitu. Gitu. Iya, baik Ustaz. Ya.
Jadi banyak nih pertanyaan Gina Ustadz, harusnya buka sesi sendiri ya. Nggak apa-apa. Ya. Gin. Sepeninggal ayahnya Afi kan berarti Afi walinya sudah tidak bisa ayahnya lagi ya Ustadz ya.